rahmat sebagai solusi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Arti rahmat yang ketiga adalah rahmat sebagai pengabulan atas semua permintaan kita terhadap kebutuhan dunia dan di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat dari Allah. Makna dari hadis ini adalah bahwa setiap amal yang kita perbuat harus juga diiringi dengan adanya rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat itulah kita dapat memasuki surganya. Lalu apa sajakah amalan yang dapat mendatangkan rahmat Allah? Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 156 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladina hum biayatina yu'minun. Artinya, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat, sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah akan menetapkan rahmatnya kepada orang-orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah dapat diwujudkan dengan cara menaati segala perintah yang mampu kita laksanakannya dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang dapat mendatangkan rahmat dari Allah adalah berbuat kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Maka dari itu marilah kita berbuat kebaikan selama kita ada di dunia ini, karena ada banyak sekali perbuatan kebaikan yang dapat kita laksanakan. Contohnya kita dapat membantu orang-orang dalam kesusahan, memberi makan anak yatim dan fakir miskin, dan juga bahkan kita dapat berbuat baik kepada binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Itu dengan cara memberi makan binatang dan juga memelihara dan menjaga tumbuh-tumbuhan. Itu adalah contoh perbuatan kebaikan. Yang amalan yang ketiga adalah membaca, menghafal dan juga mengamalkan Al-Quran. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 155 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Artinya, dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah, ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu, mulai sekarang marilah kita memperbanyak membaca
menghafal bahkan mengamalkan Al-Quran. Karena semakin banyak kita membaca, menghafal dan mengamalkannya, maka semakin melimpah pula rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baiklah, amalan yang ketiga adalah itu mengucapkan salam. Mengucapkan salam antar sesama muslim itu bermakna bahwa kita mendoakan orang tersebut mendapatkan keselamatan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita mengucapkan salam, maka semakin banyak kita berdoa agar mendapatkan rahmat dari Allah. Maka dari itu marilah kita sekarang mulai membiasakan untuk selalu mengucapkan salam. Karena salam dapat mencurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amalan yang kelima adalah menghadiri majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilengkapi malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Semoga dengan kultum subuh ini kita semua juga dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, itulah 5 amalan yang dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi ini dapat menjadi pelajaran dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.